Bismillahirrahmanirrahim. 21 Oktober 2025 kita berada di SPPG Desa Onemai, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini gedung SPPG Desa Onemai, sudah dipasang pagar keliling dengan menggunakan seng, pagarnya atap seng. Ya, kita akan masuk ke dalam. Ini ruang kepala SPPG. Ini ruang kamarnya. Oh, ini mungkin ruang kantornya mungkin. Mungkin ruang tempat tidur. Ini WC-nya. Nah, ini klosetnya sudah siap. Keran air. Ya. Persiapan sudah 90%. Ini juga WC ini. WC untuk tamu. Sudah disiapkan. Ini tangga untuk turun. Belum dipasang pagarnya, tapi pagar sudah siap. Akan segera dipasang. Ini ruang tamu. Ruang tamu bagi masyarakat yang ingin datang berdiskusi di SPPG Desa Onemai. Ini sudah ditutup ini. Ruang ke arah tempat cuci piring, omprengan. Ini ruang untuk persiapan pemasangan makanan ya, tempat pengisian makanan di omprengan SPPG Desa Onemai. Mejanya ini ternyata stainless ya. Ya, sementara persiapan pemasangan meja ya. Oh, ini dia punya roda-roda ya. Roda untuk meja. Cukup ini rodanya ini. Itu untuk troli. Untuk troli. Oh, untuk yang didorong-dorong ya, gerobak makanan ya. Bukan semua meja dipasang ini, bukan. Oh, kalau semua meja tidak cukup. Ini dapur SPPG Desa Onemai. Sudah dibuatkan tempat lintasan troli atau gerobak angkutan makanan. Ini dapur tempat pengolahan makanan lengkap dengan saluran airnya. Luar biasa. Ini tempat penyimpanan alat-alat dapur. Di sini ruang tempat mencuci alat dapur dan sayur serta buah dan beras. Ini IPAL, pengolahan limbah atau air cucian beras, sayur, buah-buahan di sini. Ini jaringan pembuangan limbahnya kalau sudah penuh di instalasi pengolahan limbah. Menuju ke belakang sana. Areal halaman SPPG Desa Onemai. Pas di belakangnya kantor Desa Onemai. Kantor Desa Onemai di belakang. Oh iya, ada drone.
Ini adalah freezer atau kulkas penyimpanan buah. Jadi segala jenis buah akan disimpan di dalam kulkas ini atau freezer ini. Oh, ini masih disegel. Oi, Tas, sedikit dulu, masih konten sedikit saja 5 menit. Jadi yang ini adalah showcase untuk penyimpanan Buah. khusus buah-buahan, Buah-buahan. bukan sayur, bukan yang lain-lain. Kalau sayur ada khusus lagi. Oh, sayur khusus lagi dia punya Ada raknya. showcase-nya atau freezer-nya ya. Iya. Seperti itu. Nah, jadi ini persiapan SPPG Desa Onemai. Diperkirakan sudah berapa persen ini? Sudah untuk bangunan sudah 95%. 95%. Tinggal mobiler di dalam. Mobiler. Hal-hal yang Mobiler juga sudah 100%. 100% tinggal Sudah. pemasangannya mungkin yang masih Iya. menunggu proses. Iya. Jadi untuk saya informasikan kepada publik Iya. bahwa untuk SPPG Onemai, pembangunan SPPG Onemai ini, Iya. untuk bangunan ini sudah hampir rampung 100%. Jadi tinggal finishing. Jadi katakanlah 95%. Iya. Untuk peralatan dapur dan kantor itu sudah 100%. Sudah 100%. Semua Peralatan perkakas semua sudah siap di lokasi, siap. tinggal pemasangan. Pemasangannya. Iya, tinggal pemasangan. Kayak contoh exhaust itu kan harus ditempel. Iya. Untuk kipas angin itu ada yang digantung. Iya. AC mungkin. AC tinggal satu lagi yang mau dipasang. Oh iya, yang lain sudah dipasang ya? Sudah dipasang, tinggal satu. Kemudian steamer dan omprengan kita sudah di Ternate, tanggal 23 dikirim hari Jumat. Oh, berarti omprengan masih dalam perjalanan? Iya, masih di Ternate. Masih Ternate. Iya, Terus steamer juga, panci juga sementara dibongkar di Ternate. Iya. Jadi kalau besok hari Rabu sempat dikirim di Al Sudais, kalau tidak mungkin dengan Sabuk. Yang pertama. Yang kedua, peralatan kita yang paling banyak hari ini tiba dari Luk, hari ini paling banyak. Oh iya. Iya, termasuk tempat injakan, Iya. sendok-sendok besar, sendok kecil, Oh iya. gelas takar, kemudian pengukur suhu. Iya. Oh, pengukur suhu makanan. Kemudian alat pemadam kebakaran. Oh, harus ada juga alat pemadam. Kemudian, Tabung-tabung itu ya, iya, tabung-tabung yang digantungkan di pojok-pojok. Itu 2 unit. 2 unit, iya. Terus ada juga APD, termasuk masker, sarung tangan, bot, sendal-sendal. Hari ini paling banyak datang. Kurang lebih 13-15 koli karung. Iya. Hari ini. Itu yang tiba hari ini? Tiba hari ini dengan kapal Gracilia. Oh, Gracilia. Iya. Di Barcelona. Iya, banyak. Jadi alhamdulillah kita sudah hampir rampung. Iya. Tinggal diselesaikan meja-meja kursi dari stainless. Dari stainless yang sedang dipersiapkan di pojok sana ya. Kita di sini semua stainless, rak meja semua dirakit sendiri. Iya. Kita beli bahannya dari Surabaya, kita rakit sendiri. Iya, luar biasa ya. Kemudian bak cuci sayur, cuci ikan, omprengan, itu semua kita bikin dari beton dan itu pakai granit. Iya. Lebih bagus, lebih kuat, dan lebih luas. Iya. Jadi mungkin bisa juga dilihat. Kalau yang ini ditaruh di ruang kostoral 1x24 jam pakai AC. Iya. Dan di sini buah-buah sebelum disajikan taruh di sini. Ini penempatannya nanti di dapur ya? Di dapur, ada ruangan di belakang. Di ruangan dapur sana. Dia sama-sama dengan freezer. Oh, sama-sama dengan freezer. Dan rak sayur. Nanti juga di dalam kita bisa lihat. Kita bisa lihat nanti. Ini. Freezer dan ini Ustaz. Iya. Ini freezernya. Itu daging sama ikan. Oh, ini freezer daging dan ikan. Iya, di sini setelah bersih diisi di siap seperti ini. Iya.
Oh, ini freezer daging. Daging. Daging setelah dibersihkan ya? Ya, setelah dibersihkan di sini, didinginkan, ditutup nanti. Yang ini khusus sayur. Bukan, ini untuk ikan. Oh, ini freezer khusus ikan. Jadi freezer ikan beda, freezer daging beda. Beda. Ini khusus ikan, yang ini khusus sayur. Nah, untuk sayur, setelah sayur sudah dibersihkan pada malam hari. Oh ya. Nah, jam 4 subuh itu baru Oh, tadi daging dan ikan. Yang sayur yang ini. Ini sayur-sayur yang sudah dibersihkan, sudah bersih, sudah dicuci, ditaruh di di keranjang sayur, ditutup, didinginkan di sini. Iya. Kurang lebih 5 jam sampai 6 jam. Berarti ruang ini AC. Iya, AC yang harus kecepatan tinggi atau didinginkan sampai sekian derajat. Dia 16 derajat. 16 derajat harus Celcius. Iya, tidak boleh berkurang dari situ. Iya, jadi sini nih dia kayak cold store lah. Iya. Jadi sayur segar, Pak. Iya, sayurnya harus dalam posisi segar terus. Dan pakai keranjang, ada tutupnya, stainless juga. Iya. Jadi ditaruh, jadi sayur itu pada segar semua. Ini decknya stainless juga ya? Di stainless. Ini stainless semua ini. Semua stainless ya? Stainless. Decknya semua stainless. Ini cupnya juga stainless. Iya, stainless. Ini hari ini mungkin mau dibersihkan, baru dicat kembali putih. Oh, dicat juga plafonnya ya? Cat putih. Cat putih. Iya. Ini juga masih mau dibalas lagi nih 1 kali biar lebih higienis. Berarti kalau mati lampu ini harus genset yang bisa langsung bisa menggerakkan ini. Sebetulnya genset itu hanya 2 saja fungsinya, untuk area ini sama lampu yang gelap. Iya. Jadi kita pasang yang 3.000 4.000 watt sudah cukup. Iya, untuk bisa menghidupkan AC. AC 1 unit ini. 1 unit ini yang paling penting dengan freezer. Dengan freezer ya. Showcase tadi. Ya, tadi di sini. Itu showcase nanti di bawah di sini. Oh, showcase nanti di sini. Iya. Kalau freezer tadi di sini. Oh, freezer daging ikan. Freezer 2 di sini, showcase di sini. Oh iya. Berdua. Jadi freezer daging ikan di sini, showcase untuk buah di sini. Iya. Terus ini sayur-sayur. Ini sayur-sayuran. Berarti ini gudang untuk logistik makanan. Iya. Iya. Karena di sini harus steril, harus dia bersih. Ini masih mau dibuka semua kotorannya, kemudian dicat kembali lagi. Ini dicat kembali. Iya. Dan di sini ada alat pemadam kebakaran. Bukan kebakaran, ada mengetes suhu di sini nanti. Oh, alat pengukur suhu. Iya. Jadi setiap 2 jam dipantau. Berarti suhunya harus stabil. Ukuran tertentu, harus stabil dan tidak boleh berubah-ubah. Sama sayur-sayur tadi. Suhu harus 16 derajat Celcius. Itu harus stabil di situ untuk mengawetkan sayur-sayuran yang ada di rak ini. Dan di sini Ustadz bukan cuma buah, bukan cuma sayur, tapi kemungkinan juga buah. Oh, buah juga ya? Iya, karena buah kan jumlah yang banyak. Kalau showcase kan tidak akan mampu. Tidak mampu itu, sehingga ada sebagian juga nanti di sini. Iya, sebagian. Kemungkinan 1 meja juga ditambah 1 di sini. Oh, akan ditambah lagi? Rak sini. Iya. Rak mungkin 2 lantai. Iya, rak 2 lantai lagi dipasang di sini, insyaallah. Iya. Dan bahkan di sini kita pakaian di sini Ustadz pakai kayak karpet itu, apa namanya? Kayak karet itu. Di sini, jadi di sini harus steril. Oh, maksudnya lantainya ini harus pakai karpet karet? Dilapis nanti. Oh iya. Dilapis biar orang datang juga ke sini kan datang dia steril. Iya, betul. Tidak telanjang begini dia. Dan tempat ini hanya bisa dimasuki oleh petugas. Petugas yang khusus yang bertanggung jawab di logistik. Iya. Dan makanan yang sampel itu di showcase itu setelah dikunci juga ini. Iya. Jadi kalau ada yang macam-macam, itu nanti yang jadi sampel. Dan itu ada CCTV-nya. Ada CCTV. Jadi semua ruangan ini akan ada CCTV. CCTV semua. Iya. CCTV yang bisa berputar 180 derajat. Jadi dia bisa mutar-mutar. Dan online. Bisa dilihat di HP saya, kepala SPPG, bahkan BGN.
Bobong, Kepala BGN Taliabu. Oh, satu kabupaten ini ada koordinatornya, kepala Iya. bagian satu kabupaten. Korwil namanya. Korwil. Itu yang Pak Juris ya? Iya, kalau Korwil itu bisa membawahi 10 sampai 20 SPPG. Oh. Dia kalau di pemerintahan daerah itu dia bupati. Oh, gitu ya. Iya. Kepala SPPG itu atau kepala dapur itu ibaratnya dia kepala camat ya, Camat, iya. Gitu. Dia Jadi, membawahi satu kecamatan. Iya. Dan di Korwil itu dikoordinir oleh Korek. Hmm. Koordinator regional itu provinsi. Dia membawahi satu Maluku Utara. Satu provinsi Maluku Utara. Korek juga itu dia dibawahi juga oleh Kornas. Iya. Nasional. Jadi mereka juga dia berjenjang dia. Berjenjang, iya. Karena dia hierarki, maka dia berjenjang. Iya. Begitu. Terus dalam pengelolaan itu kepala SPPG bertanggung jawab kepada BGN pusat. Iya. Jadi mereka itu connect ke Jakarta. Iya. Jadi koordinator itu hanya mengkoordinir sebetulnya. Tapi kepala BGN itu langsung ke sini. Iya. Salah satu lembaga negara yang dari Jakarta langsung ke titik itu ya BGN. Kepala BGN. Iya, Badan Gizi Nasional. Iya, Badan Gizi yang Nasional. bertempat di pemerintahan pusat itu mengkoordinasi langsung sampai tingkat SPPG di sebuah desa. Di semua kecamatan se-Indonesia. Lintas koordinasinya langsung, Pak. Langsung, iya. SPPG langsung berhubungan dengan pusat. Iya. Korwil dan Korek itu hanya koordinir saja, mengatur. Tapi kewenangan itu mereka ini bertanggung karena diangkat. Iya. Diangkat, diberhentikan, ditugaskan oleh kepala bagian pusat. Jadi semua SPPG dari semua, pusat. Gajinya semua dari pusat. Seluruh kepala SPPG se-Indonesia. SPPG ini kan jelmaan dari kepala bagian pusat. Iya. Luar biasa ketatnya juga ya sistem organisasi. Jadi fungsi di kabupaten dan di provinsi itu, dan nasional itu hanya mengkoordinir saja. Tapi tugas tanggung jawab itu SPPG ini kalau ada apa-apa langsung kepala BGN yang bertanggung jawab. Kepala BGN. Gitu. Karena ini unit pelaksana tugasnya dari BGN pusat langsung ke sini. Iya. Makanya anggarannya dari BGN pusat langsung ke sini. Nggak ke mana-mana dia. Tidak pakai transit di provinsi, tidak transit kabupaten di Satker, tidak langsung. Dari Menteri Keuangan ke KPP Kas Perbendaharaan langsung ke kepala SPPG. Masya Allah. Kepala SPPG dia nanti akun virtualnya dengan mitra, jadi berdua. Iya. Dia klik juga, kalau mitra nggak klik nggak cair. Iya. Mitra juga klik, kepala SPPG tidak klik juga nggak cair. Supplier semua berhubungan dengan mitra. Iya. Oh ya. Iya. Betul. Supplier ini kan satu item, satu unit dengan mitra. Iya, mitra yang kumpul barang. Supplier mungkin beras. Iya. Minyak kelapa kayak Ustadz nanti kan saya minta juga mungkin beras, minyak goreng apa bisa disuplai. Siap. Tapi dalam waktu dekat ini kita harus siapkan tabung gas. Iya. Kurang lebih 200 tabung yang kita butuhkan. Itu apa itu? Tabung gas. Oh, tabung gas. Yang 12 kilo. 12 kilo. Kan kita mau masak juga. Iya. Jadi itu. Iya. Sudah diorder tabungnya? Kita baru sementara cari mitra atau cari supplier. Memang supplier mesti ada modal awal, walaupun nanti mitra yang mitra kan membantu BGN untuk menyiapkan logistik. Berarti sekaligus mereka jadi supplier terus-menerus untuk tabungnya. Iya. Tabungnya kan akan habis, akan diisi terus, harus mereka yang bertanggung jawab untuk pengisian itu ya. Supplier bawa ke mitra, nanti mitra yang bawa di sini. Iya, betul. Jadi kalau Ustadz Jul katakanlah beras, ya minimal 200-300 karung itu ada di rumah. Siap. Mungkin tinggal 20 karung dibawa ke sini. Karena di sini kan tidak ada gudang ini. Iya, nanti kita carikan gudang. Gudang di jembatan banyak. Ada di rumah. Ada rumah di dermaga. Kalau di ruangan situ Pak Ustadz, mari kita lihat ke sini. Ini sudah tempat. Ini ruangan ini bagus. Oh, ini ruangan pengolahan ipal oprengan. Ini sudah jadi baknya Pak ya?
Ini baru mau dibikin. Jadi sini tempat sabun. Oh, sabuk. Iya, di sabun. Di Oh, sini sabun. di sini ada semacam apa ya? Meja stainless kecil di sini. Apa namanya? Oh, meja-meja kecil tipis. Iya. Apa namanya itu? Palet. Meja tipis. Iya. Jadi piring-piring kotor ditaruh di sini. Di sini. Sekitar 10 cm dia. Iya. Setelah itu ditaruh di air sabun. Ini air sabun nih nanti. Di situ ada sabun, iya. Air sabun dari Sanglai. Kemudian spool pertama sini. Iya. Spool pertama. Spool kedua. Iya. Ini air panas. Oh, itu air panas. Air panas. Air panas di kompornya di mana? Tempat Jadi kan ini air sabun nih. Iya. Ini tempat palet meja tipis. Ini pembilasan pertama. Di sini air turun. Iya. Menerus di sini ada apa namanya? Stop kran. Dia jalan. Jadi air ini jalan terus ini ke sini nanti. Dipindahkan lagi kedua dengan air yang sama. Iya. Terus air ini di jalan terus ini. Iya. Setelah sudah jadi, ini kan sudah tidak ada air di sini. Ini air belum. Diisi dulu. Setelah udah mau full, ya sekitar 300 baru diambilkan air panas yang siram. Sekitar 1 menit. Baru setelah ditempatkan omprengannya, baru disiram air panas yang mendidih. Di sini dicelup air panas sampai 2 menit lah kira-kira. Berarti ini akan ditehel semua ini? Ditehel. Ini tehelnya. Kebetulan tehelnya juga kita belikan yang mahal. Iya. Yang 300.000 lebih. Wih, luar biasa tehel bagus ini. Kita belikan sekitar 20 ini. Iya, luar biasa. Karena ini detail sampai di atas ini. Iya. Ini pendek, jadi pendek dia. Iya. Jadi bangkunya 20 cm ibu-ibu nanti. Posisinya begini ibu-ibu duduk. Iya, harus ada bangku-bangku. Bangku-bangku. Iya. Berarti tiap bak ini ada satu operatornya. Dua. Oh, 2 saja. Di sini 2, 1, 2. Oh. Karena yang cuci harus 2 di sini. Oh iya. Di sini 1, di sini 1. Iya. Ini yang menggeser. Iya, ini berarti 2 bak ini untuk spool. Iya, spool. Cucinya di sini. Spool 3 air panas ini. Iya. Di sini rak basah namanya, rak basah. Jadi habis di sini ditaruh dulu di sini baru dilap di dalam, dibawa ke dalam baru dilap di dalam. Iya. Kemudian disimpan di rak yang di setelah kalau bahasa kita sudah kering sedikit sudah ini baru dibawa ke dalam. Oh. Iya, tempat penyimpanan omprengan. Penyimpanan omprengan didorong. Ini Bapak Tia. Jangan orang lihat orang. Awas Ustadz Jul ini. Oh, penyimpanan omprengan di sini. Di sini. Tunggu ya. Oh. Omprengan yang sudah dicuci. Di sini Ustadz. Oh, sini omprengan kering di sini. Ini 4 lantai seperti yang kayak tadi itu. Oh, di sini akan ada rak lagi. Iya. Tapi saya belum disisin. Di sini ada meja 1. Ibu-ibu mengelap. Oh, tempat mengelap di sini. Sini. Jadi troli dibawa ke sini, diangkat ke atas meja, baru dia ngelap, taruh di rak. Ngelap atau orang bilang kasih bersih, kasih bersih, baru don taruh pas ini. Iya. Kering dia. Besok pagi nanti ambil lagi bawa di sana. Iya, di tempat pengisian. Ini gudang kering. Penyimpanan barang gudang kering 2 ini. Iya. Jadi di sini nanti susu. Oh, susu ya. Iya, susu. Barang-barang kering di sini Ustadz. Iya. Ini nanti juga kita bersihkan, lampunya belum kita ganti. Oh, ini tempat gudang benda barang-barang yang kering. Iya, susu, kecap, iya. Oh, iya. Saus, ya. Bahkan mungkin sabun yang di dalam itu ditaruh di sini semua. Iya. 2 dalam 2. 2 gudang. 2 gudang. Dengan yang ini ya? Iya. Berarti ini 2 ini gudang ini.
gudang kering ini. Ini Gudang juga kering. gudang kering juga. Jadi tempat ini akan dibuka nanti. Iya, dibersihkan nanti. Akan dibersihkan. Di sini juga gudang kering lah. Gudang kering, iya, iya, Hmm. iya, iya. Dan ditambah dengan mungkin peralatan-peralatan dapur yang, nah kemudian ini ada meja. Di sini tempat meracik ini apa? Meracik buah, meracik sayur, dan rempah-rempah kering basah di sini, area sini. Iya, 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 iya. Tidak Jadi- bilang blender. Blender. Sini semua. Iya, iya, iya. Terus setelah itu mau dimasak, taruh di sini mejanya, Ustaz. Di sini meja apa? Loyang-loyang, Loyang-loyang. keranjang-keranjang sayur di sini. Iya, 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 iya. Kemudian di sini tempat masaknya. Tempat masak. Berarti kompor LPG-nya di sini semua berjejer. Tidak, Ustadz, LPG di dalam, di pohon mangga sana. Tapi kompornya pakai LPG tidak? LPG disalurkan di dalam, Oh, pakai selangnya. pipa, iya pakai pipa khusus, Oh, besi, gitu ya. kemungkinan besi. Oh, gitu ya? Iya, Kalvanis yang 2 mil, 3 mil, baru kita isi di dalam semua. Tertutup. Oh, gitu ya? Iya, Tidak bisa LPG-nya di dekat kompor. enggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Ini kapasitasnya besar. Iya, 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 iya. Dan pipa, kabel pipanya itu kita tanam semua. Iya, Iya, ditanam, baru masuk juga di sini kita jebol semua pipa Kalvanis diisi. gitu ya? Dia punya ini. Iya, 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 iya. Kalau diserahkan ke kantin ke orang tua kayaknya nggak seperti itu, tidak terpenuhi itu. Betul, betul, betul. Nanti ada pipa gas di dalam ini yang terbungkus dengan stainless, apa Kalvanis. Oh, gitu ya? Kalvanis di sini. Pipa gasnya terbungkus pakai Iya. Galvanis. Iya, pipa gas, kemudian disalurkan di dalam pipa, kemudian dimasukkan. Jadi aman lah. Aman, iya, iya. Terus gasnya mungkin kemungkinan di pohon sana, di antara di pohon atau di tempat mencuci itu, terus jadi sekitar 30 meter. 30 meter. Iya kan, kurang lebih 30 meter ke sini. Iya, 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 iya. Aman. Nah ini tempat saluran anunya, air. Iya, 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 iya. Udah bagus, aman toh. Iya. Terus ini Ustadz, ayo ke sini. Ini cuci, ini nanti dibikin bak, ukuran 1 meter kali 1 meter, ketinggian 60. Ini untuk daging, cuci daging. Oh, penyimpanan daging. Daging setelah dibersihkan di luar, dibersihkan dengan air aqua yang panas di sini. Air panas. Air aqua galon Air galon dipanaskan, dipanaskan, baru taruh di sini, dicuci. Terakhir daging. daging. Sebelum disimpan di freezer. Iya, betul. Atau dimasak. Oh, sebelum dimasak. Iya, dimasak. Berarti dari freezer dicuci, baru direndam di air hangat, air panas. Iya, di air hangat, Iya, dicuci terakhir. Cuci terakhir sebelum dimasak. Nah, ini cuci beras. Cuci beras di situ. Ini beras. iya. Air galon juga. Air galon juga. Yang dipanas. Airnya semua pakai air galon yang dihangat, yang dipanaskan. Iya. Iya, iya, iya. Ini juga, ini buah. Kalau buah tidak, dia hanya dicuci biasa dengan air galon. Iya, iya. Iya, iya. Ini sayur, cuci sayur. Dia cuma air galon yang biasa yang di sini. Iya, iya. Tidak perlu dipanaskan. Iya. Terus yang ini untuk apa ya, penyimpanan sendok-sendok, garpu-garpu, sendok besar. Iya, iya. Perkakas dapur lah. Perkakas Alat masak. dapur. Iya, perkakas dapur. Cocok. Iya, iya, iya. Sebagian juga di dalam tadi, di gudang kering tadi. Gudang kering. Ya. Sebagian ada barang, sebagian nanti juga peralatan-peralatan. Iya, iya, iya. Dan ini nanti dipakai apa? Kain khusus. Iya, 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 iya. Setelah dibersihkan, ditutup. Iya, iya. Ditutup Pakai horden, lagi. horden. Pakai horden. Horden plastik namanya. Horden plastik. Iya, 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 iya. Horden plastik bening. Yang bening, yang tembus pandang.
Iya, yang agak keras sedikit. Oh. Iya, begitu. Kayak di kapal-kapal lah. Iya, 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 iya. Jadi dia menutup barang-barang di sini dari debu. Hmm. Kemudian juga setelah dipakai, ini tidak ada debu yang masuk. Ini kan setelah after before tetap dibersihkan dulu. Sebelum dipakai dibersihkan dulu. Kemudian setelah pakai juga dibersihkan dulu. Memang prosedurnya betul-betul SOP-nya namanya. SOP-nya, iya, iya. Karena ini adalah program nasional dan Ya, harus. untuk memberi makan banyak orang Harus maka SOP jalan. SOP-nya harus jalan. Kuncinya ada di SOP. Kalau SOP-nya jalan, insya Allah Insyaallah, iya, iya. salah aman. Iya, iya, iya. Tadi sampaikan Ustadz, itu kalau tabung gas dengan genset baku dekat bahaya. Iya benar. Nggak bisa. Kalau kita campur SOP-nya tidak sesuai lagi. Ya karena dikhawatirkan tabungnya ada yang bocor, kita Iya, tidak tahu. pokoknya harus dijauhkan dia, tidak boleh dijauhkan. Namanya knalpot itu kan mengeluarkan gas yang berbahaya, panas. Jadi ini kosong. Di sini hanya ada meja satu, meja sekitar 2 meter lah. Jadi ibu-ibu masak taruh sini dulu. Kalau yang untuk daging dan ini beras taruh di situ. Iya, Kalau untuk buah dan sayur taruhnya mejanya di sini. iya, 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 iya. Jadi apa ya, lengkap. Dapur SPPG ini memenuhi standar betul. Harus standar, ada SOP-nya, ada aturan mainnya. Jadi habis cuci sayur, beras, cuci ikan, mejanya di sini, nggak bisa gabung di sini. Iya, 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 iya. Terus untuk habis bersihin buah sama sayur, mejanya juga di sini dan loyangnya juga terpisah. Iya, 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 iya. Jadi istilah bilang tara baku campur. Iya, tidak boleh baku campur, iya. Nah, di sini mungkin ada lemari-lemari untuk perkakas juga kita taruh di sini. Iya, iya, iya. Perkakas-perkakas yang mungkin untuk mudah diambil, pisau-pisau. Iya, iya. Tapi kemungkinan kalau pisau di sini kita taruh. Parang, golok, sendok-sendok besar, sendoknya sini. Jadi mudah diambil. Iya, 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 iya. Berarti diperkirakan nanti 100% siap baru bisa ada penyerahan ke pihak SPPG. Insya Allah sehari 2 ini karena pekerja kita di Onemai saja ini yang meninggal 4 orang. 5 ya? Iya 5. Hari 5 ada kedukaan 5. Iya kan kemarin berentetan di situ 3. Oh iya berentetan iya. Jadi juga menjadi halangan bagi kita di sini. Betul, betul. Karena keluarga jadi perlu kita. Iya. Bahkan di sini di tempat sini cuci, di sini untuk meracik makanan. Bahkan saya sudah berpikir begitu. Iya, 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 iya. Jadi sambil masak di atas dieksekusi, motong sayur, kotorannya kan di bawah juga. Gitu ya. Jadi di bawah nyucinya, di atas motongnya. Oh. Jadi sayurnya dicuci di sini ya? Iya, kan cuci sayur di sini. Oh. Iya, iya. Sambil basah ya yang dipotong. Habis di sini. Sambil potong kita rancang, pokoknya pas lah. Iya. Di atas rak-rak. Dimanfaatkan juga untuk rak-rak. Iya, praktis iya, kan. Iya. Terus di sini kita taruh untuk dibuang airnya ke sini. Pakai stop keran. Itu stop keran. Jadi pakai stop keran semua Ustadz. Turun di sini semua baru masuk ke dalam. Iya, 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 iya. Dibuang ke dalam sana. Jadi kemungkinan stop kerannya masih banyak kita butuh. Iya. Sekitar 220. Kalau di sana juga kan ada sekitar. Yang berapa inci? Yang 1,5 atau? Yang setengah. Oh, yang setengah, oh ya, setengah. Standar dalam rumah. Jangan. Dalam rumah harus setengah, ya. Ini lampu-lampu sudah dipasang, tinggal dipasang lampunya. Berarti cucinya sayur di situ bukan di sini ya? Tidak lagi. Oh. Di situ area ini apa area akses itu. Akses keluar masuk. Keluar masuk. Iya. Jadi zona ini zona tempat keluar masuk. Iya. Cucinya semua di sana. Di sini semua aktivitas. Iya. Sayur, buah, daging, beras di sini. Iya, iya. Sudah cucinya di sini, motong-motongnya juga di sini. Oh. Iya kan supaya dekat. Aktivitas. Iya, Cuci, potong di atas. Iya, iya, iya.
Habis itu ditaruh di keranjang di sini. Iya. Baru airnya nanti mengalir pakai pipa ya? Iya, pipa di bawah, pakai stop keran nanti bawah semua. Oh. Ini nanti ditutup Ustaz. Oh gitu ya? Ditehel semua di dalam. Iya. Di dalam di bawah di apa lantai dasarnya ini ditehel juga. Ditehel semua, dinding semua dengan pinggirnya ditehel semua ini. Iya. Dengan kualitas terbaik tehelnya. Iya. Luar biasa Iya. SPPG Onemai kan bukan kaleng-kaleng. Jadi Berarti pipa yang keluar di lubang ini itu nanti akan masuk di IPAL yang di luar tanah. Dia masuk di IPAL, dia tembus sudah di dalam tanah ini sekitar 30 cm kita tanam masuk ke dalam. Langsung masuk dalam bak. Iya, Bang. Tapi Iya. ada juga lubang pengontrol, ada satu itu. Iya. Berarti sudah jaringan pipa dalam Sudah, beton. sudah. Tinggal sambung. Iya, 3 inci. Oh, 3 inci. Iya. Luar Yang biasa. untuk pencucian pembersihan daging juga, karena daging itu ada dua, Ustaz. Daging ayam itu dipotong di luar dulu, dibersihkan potongnya di luar, baru sini bersih terakhir. Oh. Iya. Kotor-kotornya di luar dulu, baru habis ini finishing air panas. Iya. Dagingnya dipotong di luar dulu. Iya, di luar. Ya, di sini. Baru nanti Ini sini ayam dipotong-potong. ayam, daging, ikan semua di sini Di sini potong-potongnya. bukan. Dibersihkan kasarnya di sini. Nanti Pembersihan awal. di dalam air panas finishing terakhir. Nah, pembersihan terakhir pakai air panas di dalam. Air galon yang dipanaskan. Air galon dipanaskan. Air isi ulang ya, tidak harus Iya. yang mereka kuah ya. Tidak, bukan air Iya. galon. Air Kalau di galon, sini air air isi ulang. biasa yang sudah juga standar lah, air PDAM. Iya, air PDAM. Di sini pencuci awal, baru dibawa ke dalam. Yang dalam setelah Direndam air bersih hangat. hangat. Iya. Orang Manado bilang untuk baspulnya Iya, bos full terakhir air panas. air panas dan air galon. Di sini Air masih air galon. biasa. Air galon yang dipanaskan. Dan termasuk sini tempat cuci alat masak di sini. Termasuk kuali-kuali panci di sini semua. Sendok-sendok besar semua di sini ada sini. Iya. Untuk masak apa? Nasi apa segala macam di. Iya, termasuk kuali, panci, Oh iya. kuali, Iya. panci dan seluruh peralatan masak dapur di Oh, sini. peralatan masaknya di sini, tapi masaknya di dalam. Iya, dalam, masaknya dalam. Karena di sini ada LPG ya. Iya, LPG. LPG yang ada isi di sini ditempatkan. LPG semua ini, ruangan LPG semua ini. Iya. Karena ruang LPG harus luas. Harus luas. Luas. Dan harus ada ruang udara yang Udara. bisa sirkulasi bagus. Jadi dindingnya pakai ram ya sebagian ya. Setengah. Setengahnya ram. Mungkin 30% lah ke atas. 30% ke atas itu Biar ram. aman. Biar aman dan udara tersirkulasi dengan baik. SOP-nya pasti dapat. SOP-nya. Nah, Betul sekali, luar biasa. dan memang tabung ini tidak boleh sempit, dia harus luas. Harus luas. Ya karena harus ada ruang udara yang luas. 4x3 kalau tidak salah ini. Iya. Kali 3. Memang Cukuplah untuk- kalau untuk 100 tabung di dalam cukup Betul. untuk 10 hari. Iya. Kan diperkirakan sekitar 300 tabung ini Iya ya. per bulan. Iya. 3 tabung per bulan. Ya Jadi- 25 kilogram itu. Yang 12 kilogram. yang Iya, yang tinggi itu ya standar. udah 200 lah kurang lebih. Karena kalau diasumsikan 8 satu hari kali 26 hari Iya. kurang lebih 200-an. Iya. Tapi kan tidak boleh kita beli pas-pasan, harus lebih dia. Sudah ada yang siap itu untuk itu. Itu tinggal kita cari donaturnya lagi untuk menyiapkan itu. Mitra supplier. Ada Petua di Bobong itu yang Nanti biasa jualan barang itu. iya, tapi memang dia terbatas. Iya. Batas. Dia tidak. Di log itu nanti kita siapkan khusus juga ada orang yang mengurus itu. Iya. Mengurus itu. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz punya jaringan supaya kami juga tahu bersih. Nanti saya coba carikan. Kalau belum ada, saya coba carikan. Supaya kita itu Ustadz tidak terlalu banyak mengurus keluar. Kita taunya ada di Ngeleng. Betul. Ini kalau tidak dibagi, ini barang berat. Berat. Saya dari awal saya bayangkan Pak Basir itu termasuk Berat. berani ini. Karena ini Berat. Mengurus ini hal kayak yang berjalan 24 jam ini barang ini. Walaupun hanya sekali dimasak, tapi kan prosesnya itu jalan butuh waktu yang panjang dan persiapannya berat. Makanya di MBG Indo Ustadz 10 hari sebelum makan Iya. kita sudah dikasih seluruh biaya
Iya, iya, iya. kebutuhannya, mulai gaji SPPG, relawan, operasional SPPG, operasional akunting, biaya akomodasi, biaya transportasi, minyak, sewa gedung 10 hari sudah dikasih. Masya Allah. Luar Iya, biasa ya. jadi 10 hari. Tidak model yang selama ini yang tuh Tidak. dengar-dengar Jadi dari utang dulu ini yang dari macam pagu proyek-proyek yang berkembang tidak. luas di berbagai daerah ini. Tidak. Jadi sistemnya paket. BGN transfer uang langsung ke PSPPG lewat virtual akun saya dengan beliau berdua, itu sudah satu paket. Iya, luar biasa. Berarti pidatonya Pak Presiden kemarin sore ini betul-betul memang nyata, bukan Iya. bukan sekedar retorika, tapi memang sudah terlaksana dalam action. Iya, karena begini, BGN ini, Badan Gizi Nasional ini punya program makan bergizi nih, bayangkan dalam waktu yang tidak lama dia harus menyiapkan 30.000 dapur dan SPPG-nya se-Indonesia. Itu kan hal yang tidak ringan. Justru itu makanya Di swasta, porsi dananya di APBN itu besar sekali saya lihat. dan kemudian diberikan ke swasta murni. Iya. Jadi disuruh swasta cari uang mandiri sendiri, setelah Betul. jadi dia ambil. Dan itu menghidupkan para entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha, para wirausaha, dunia usaha dihidupkan. Setelah menggerakkan ekonomi bangsa. Setelah diambil oleh BGN, sudah 100%, peralatannya semua lengkap dan instalasinya lengkap. Mitra dibebani untuk menyiapkan bahannya. Iya. Mitra yang mencari bahan-bahan, diteliti, dilihat kualitasnya, kemudian jumlahnya, waktunya, kemudian kita serahkan ke sini. Sini hanya masak, bagi. Masak, bagi. Iya. Jadi mitra, namanya juga mitra. Mitra ini kan berarti teman. Iya, teman. Sahabat. Nah, kita mitra, sebagai mitra, pasti juga ada teman juga. Iya. Termasuk Ustadz. Iya. Mitra, di balik mitra ada mitra. Bisa terjadi seperti itu. Cuma Ustadz bagusnya sebelum jalan mitra, Ustadz sudah membantu mitra. Iya. Nah, yang saya suka itu seperti ini, mitra sebelum jalan sudah dibantu oleh supplier. Iya. Jangan terbalik. Iya. Mitra membantu supplier. Wah, itu bahaya itu. Tapi yang betul adalah supplier bantu mitra. Iya, betul. Biar mitra hidup, habis itu. Jadi sistemnya ini kerja dulu baru dapat uang. Betul. Jadi negara selama ini kan memperbiasakan kontraktor pihak ketiga itu kasih uang dulu baru kerja. Kalau ini tidak. Iya. Kerja dulu baru dapat uang. Kerja dulu baru dapat duit. Korban dulu baru. Korban dulu. Untung mitra ini juga ada ya namanya calon supplier yang baik hati, kasih utang. Nah, ini kita selamat sudah. Selamat, insya Allah. Kalau tidak juga kita hancur, Pak. Jadi begitu, Ustaz. Betul. Kalau Ustaz juga tidak kasih lucur barang, kita bubur. Iya. Jadi syukur alhamdulillah Ustaz juga bagian dari MBG dan SPPG Desa Onemai. Tanpa Ustaz juga saya mungkin tidak bisa berjalan di barang. Insya Allah. Makanya saya menjadi catatan emas bagi saya bahwa SPPG Onemai hadir ini karena ada tangan-tangan orang lain juga. Iya. Dan saya syukur alhamdulillah Ustadz bisa membackup saya. Karena tidak mudah, Pak, meyakinkan orang itu tidak mudah. Orang kerja ini kan rata-rata tidak ada uangnya, maka istilah bila kerja, untuk apa kalau kerja tidak ada uangnya itu? Nah, itu yang paling sulit. Kalau di warung-warung, kios-kios, orang masih yakin. Saya jelaskan oke, tapi pekerjaannya ini yang susah. Jadi ada yang 2 hari masuk tidak masuk lagi. Iya. Ada yang masuk 3 hari dia bertahan, dia sudah tidak masuk lagi. Iya. Jadi kalau yang ada ini berarti saya anggap jihad fisabilillah. Punya saham di dalam, di mitra SPPG Onemai. Insya Allah. Jadi mungkin mudah-mudahan dalam waktu sehari ini kita juga sudah rampungkan. Hanya karena ini kendalanya, ada kebiasaan kita di sini yang kalau ada hari-hari duka memang masyarakat lebih fokus. Betul sekali. Ke kedukaan. Jadi itu yang force mayor, hal yang kita tidak duga. Kita duga di luar kemampuan kita. Justru itu kalau ada proyek-proyek APBN masuk di Taliabu,
maka harus mengantisipasi jauh-jauh hari hal itu. Mm-mm. Kalau pekerjanya itu 100% orang lokal, Nggak maka bisa. dia akan berbenturan dengan hari duka, hari perkawinan. Perkawinan. Dan itu orang free per orang per minggu. Bisa 1 minggu bisa. Kalau keduka 1 minggu. Iya, kalau beruntun orang meninggal, ya bisa sudah. selesai target 3 bulan. Proyek itu bisa gagal itu. Bisa 4 bulan. Ini, ya betul. Ini juga kita sudah rasakan. Nah, ini untung karena ada toleransi waktu mungkin yang diberikan. Iya, ada toleransi baru pekerjanya, juga tetangga-tetangga semua. Iya. Jadi biar 2 jam, 3 jam, sore juga begitu. Iya. Kayak hari Tumbuha, ya jelas sampai jam 10 mereka masih di Tumbuha. Iya. Pelepasan Tumbuha juga Pak, sore jam 2 mereka sudah istirahat lagi. Iya. Hari pertama kedukaan dengan hari meninggalnya juga biasanya itu free itu 2 hari itu. Iya. Gitu. Kalau kawin, kemarin beruntun 2 kali perkawinan di sini, ya kurang lebih 4-5 hari free juga. Iya. Iya, seperti itulah kita punya kondisi kultur budaya, ya, tradisi lokal masyarakat. Lokal wisdomnya juga kita harus hargai. Itulah bentuk bangsa Indonesia. Keragaman. Dan itu bukan cuma di Italia, seluruh Indonesia mungkin seperti itu. Keragaman budaya itu yang perlu kita lestarikan, jaga. Iya. Dan negara juga ikut melestarikan budaya itu. Karena budaya itu kan warisan. Orang bisa mengenal legacy. Dan itu bagian dari bentuk pendidikan kepada warisan budaya kita dari leluhur toh. Iya. Perlu kita jaga. Bentuk pendidikan akhlak kepada masyarakat di sepanjang zaman. Iya, perlu. Nah, itulah Indonesia, membedakan Indonesia di negara lain. Nah, seperti itu. Ada bentuk pendidikan dalam bentuk tradisi. Nah, luar biasa. Terus areal-areal yang lain sudah siap, termasuk pagar sebagian. Tapi itu pagar itu dibongkar, itu dipakai seng itu. Oh gitu ya? Iya, salah pasang anak-anak dia kira. Oh. Karena di muka ini harus semua yang seng yang putih. Oh begitu ya? Berarti yang lainnya ditaruh di belakang? Tidak, sebetulnya tidak perlu. Yang semua yang dari look ini kita pakai. Oh gitu ya? Oh, biar bagus lah, masa gedungnya sudah bagus, pagarnya juga abal-abal kan. Kalau atau ke depan mau ditembok? Tidak juga, kalau tembok tidak. Tapi ini di pagar seng nanti. Kalau kurang kita bisa di look lagi. Iya. Jangan nanggung lah, kalau sudah basah jangan nanggung. Betul. Tapi kalau untuk mesin ini kayaknya di sini kemungkinan mesin genset. Iya. Karena kalau mesin genset atau di pohon sana, dekat pohon. Kalau saya dekat pohon. Ya, intinya kasih jauh dari LPG. Jauh, dia sekitar 5 meter lah. 5 meter. LPG ini mengerikan sebenarnya. Saya sampai hari ini masih takut dengan sebetulnya LPG itu bukan gasnya yang masalah, regulatornya yang bocor di sana. Dan kebocoran itu kadang kita tidak prediksi. Nah, itu hanya yang sering mengalami bencana ini, itu kebocoran yang tidak diprediksi. Kan tidak dilihat kan? Tidak dilihat. Kecuali tercium baunya baru ditahu. Kalau tidak dia dalam bentuk cair. Makanya wah. Iya. Jadi mudah-mudahan hari ini kan tanggal 21 ini. Iya. Saya baru komunikasi dengan pihak BGN. Memang ada kondisi yang kami tidak duga. Ada hal-hal orang meninggal dan lain-lain. Jadi kita insya Allah mungkin tanggal 26 atau 25 kita tuntaskan. Jadi kurang lebih 4 hari lagi. 4 hari lagi waktu ya? Iya. Karena kalau untuk gedung itu harus 100%. Kalau dapur peralatan itu, biar masih kurang kayak sendok apa itu masih. Oh, sudah bisa. Iya, kan piringnya baru 1.000 kita siapkan. Iya. Ya mestinya kan kurang lebih 3.000. Iya. Kan yang kita lakukan itu yang kurang lebih 1.000 dulu. Iya. Mungkin sekitar sebulan dulu. Iya. Baru habis itu dia naik 2.000. Iya. Itu dia naik lagi 2.000 lebih. Iya. Peralatan bisa kurang masih mungkin, tapi kalau bangunan harus 100%. Iya. Contoh meja, tadinya harusnya 8 atau 10, biar 7 dulu masih bisa dipakai. Kan porsinya kita masih kecil. Iya. Gitu, Ustaz. Kalau kualinya mungkin 20, kita siapkan
13-14 masih mungkin. Iya, iya, iya. Tapi kalau sarana bangunan memang harus lengkap dia. Harus lengkap karena pihak pegawainya menetap di sini. Iya, dan disewa dia. Iya, iya. Sewa gedung ini kan disewa. Disewa gedungnya. Kemudian 3 orang tadi pegawainya ya, pegawai. kepala SPPG, kemudian badan ahli gizi dan akuntan. Iya, Iya, iya. sebetulnya bukan ahli gizi, tapi dia menangani porsi gizi. Porsi gizi. Iya, tapi sarjana gizi. Sarjana gizi, iya, iya. Sarjana gizi, dialah yang menentukan karbohidratnya berapa, seratnya berapa, vitamin, protein, Iya, iya. ikan mana yang harus diporsikan dengan telur. Iya, iya. Kalau telur dan tuna kan proteinnya tinggi. Iya. Jadi kalau tuna ketemu telur kan bagus. Jadi dialah yang mengetahui jenis makanan yang bisa dipadankan, Iya, yang bisa digabung dalam satu omprengan. paket itu apa-apa kira-kira buah apa yang cocok. Yang cocok. Tahu dengan semangka ditambah dengan susu dengan telur dengan nasi, apakah sepadan? Iya, iya. 5 sehat 5 sempurna. Iya. Ini mereka lah yang memahami resep itu. Ibarat dokter, dia yang tahu resep untuk macam-macam penyakit. Kalau ahli gizi, dia tahu resep yang pas untuk makanan yang cocok untuk semua Termasuk orang. berat keseimbangan anak yang untuk proteinnya berapa dalam usia-usia pertumbuhan, karbohidratnya berapa, Iya, iya, iya. kemudian untuk vitaminnya, kemudian untuk seratnya. Kalau buah kan lebih banyak serat dan vitamin. Berarti ahli gizi inilah yang menentukan jenis makanan di setiap hari itu. Pisang dia tahu berapa porsi pisang Ambon atau pisang 7 bulan, dia tahu kadar seratnya, vitaminnya, apakah vitaminnya lebih tinggi itu di. Termasuk berarti ahli gizi yang ditempatkan ini atau sarjana gizi ini sarjana gizi, bukan ahli dia gizi. Posisi yang sangat berisiko Iya, sebenarnya ini. bukan berisiko, dia ya dia yang menentukan komposisi buah apa yang bagus kalau dengan ini. Ya, dikhawatirkan jangan sampai terjadi apa-apa, ya dia penanggung jawab ini. Ya. Terus makanannya juga harus enak. Paling tidak anak-anak merasa apa ya, tidak bosan. Iya, 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 iya. Mungkin ditaruh sajiku, iya, digoreng, ditaruh dengan saus sedikit, iya, iya, iya. Atau diiris dengan apa ya, dengan kentang sedikit. Iya, iya, iya. Kalau kentang wortel kan bagus untuk mata. Betul, 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 betul. Penting wortel itu. Kacang panjang. Iya. Dan bahkan ini akan menghidupkan banyak dunia usaha, banyak sekali, termasuk itu suplai buah itu untuk Taliabo itu hal yang cukup penting itu, karena memang barang itu di Taliabo agak sulit itu. Sayur-sayuran juga Ustadz yang perlu diperhatikan juga, karena itu cukup banyak. Cukup banyak itu sebenarnya, sayur dan buah itu penting sekali. Bayam merah, kacang panjang, buncis, ketimun. Ketimun kan kategori sayur. Dan sebenarnya hal-hal itu sebetulnya buah dan sayur ini untuk wilayah timur ini yang terbanyak itu di Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi itu terkait dengan pengirimannya itu yang jadi persoalan. Andai kata ferry SDP itu setiap hari atau setiap minggu 2 kali atau setiap minggu 2 kali seperti yang lalu, dan itu rutin, tidak terkendala dengan cuaca, itu akan jauh lebih aman karena bisa ditaruh di mobil box yang sudah ada freezer, baru dikirim pakai truk. Terutama lemon manis, lemon, apel. Iya, itu barang itu di Palu, anggur, semua di Palu banyak stoknya. Kurma. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan kan untuk di sini kurma kita siapkan juga. Iya. Kalau kurma tidak terkendala dengan masalah pengepakan, pengiriman, freezer dan lain-lain, tapi yang bahaya ini buah-buah lain dan sayur-sayuran. Karena itu sayur akan yang sensitif sayur. Sensitif sayur. Kalau buah kan masih agak lama, kayak melon, kemudian apel, itu termasuk anggur, itu masih bisa seminggu. Iya. Masih bertahan 1 minggu sampai 2 minggu. Lemon juga masih bisa 1 minggu sampai 2 minggu. Lemon manis. Iya. Lemon Bali, jeruk. Iya. Kepro, lemon kepro. Ini kita berharap dengan adanya SPG dan tuntutan pasar yang begitu mendesak, masyarakat bisa kreatif dan secepatnya menanam. Iya, itu yang disebut oriented marketnya. Jadi masyarakat. Saya beberapa hari terakhir di Orang Kedukaan dan Perkawinan ini, masyarakat sudah tidak berdebat lagi di MPG. MPG perlu atau tidak, tapi berdebat bagaimana kita tanam sayur sudah, tanam pisang sudah. Iya. Kita piara ayam dan ayam telur. Piara ayam. Itu.
Jadi riuk-riuk kemarin perdebatan itu hanya di awal-awal saja. Iya. Pada akhirnya juga masyarakat memahami, wah ini bagus ini. Iya. Kalau kita tanam pepaya, tanaman yang hidup sendiri itu kan ada dua. Satu pisang, satu pepaya. Iya. Ketika dia sudah ditanam, dia tumbuh sendiri, dia buah bersendiri. Dan itu penting untuk MBG. Tidak perlu kita potong-potong, dia berbuah sendiri. Berbuah sendiri. Itu yang paling penting, masyarakat harus lakukan itu. Kalau daun ubi untuk sayur bisa enggak? Apa itu? Daun ubi. Iya kan, daun ubi tinggi anunya, kandungan vitaminnya, Vitamin, gizinya tinggi sekali. hijau. Kalau hijau. sayur daun ubi taliabu tidak terkendala. Kalau Stoknya sayur dan banyak. ubi direbus, baru ditumis dan dimasak santan dengan pakai ikan apa ini? Nah, ikan asar, wih enak Pak. Waduh. Kalau cakalang fufu Pak. Iya. Itu kalau daun ubi taliabu stoknya banyak. Banyak. Stoknya banyak. Karena itu memang makanan pokoknya orang taliabu yaitu ubi. Dan Khususnya yang daunnya. asal dari Wakatobi. Bahkan itu jantung pisang itu bisa jadi sayur. Jantung Sayur pisang. paku bisa. Cuma Iya, disarankan ke ramah lingkungan. Iya, iya. Ramah lingkungan kayak sayur-sayur yang mudah dikonsumsi anak-anak lah. Iya, iya, iya. Kalau SMA kan tidak terlalu kita ragu, cuma kasihan yang SD itu. TK, Iya, TK. Makanannya harus ramah lingkungan. Kan ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada balita. Ini Iya. makanannya jelas tidak bisa disamakan mungkin dengan yang SD, SMP, SMA ya. Bedakan menunya ya. Menunya mungkin juga bisa berbeda dalam satu hari, bisa juga sama. Bisa juga sama ya. Tergantung ahli gizi punya Ahli pemahaman. gizi dan kesiapan logistik kita. Iya, kesiapan logistik ya. Itu yang penting, cadangan logistik. Biar ahli gizi bilang mau ini tapi Kalau kosong, bahan tidak ada, so kosong, so kurang. kosong. Nah, itu yang jadi kendala itu. Terpaksa sayur nangka diganti dengan sayur ubi, sayur Ah. ubi diganti dengan sayur Iya. mungkin dengan kangkung kayak Atau begitu. jantung pisang. Iya, dikonversi. Kalau Iya. buahnya sudah habis, melonnya sudah habis, mungkin diganti dengan pisang. Kalau pisang sudah habis, mungkin dari buah naga. Iya, iya, iya. Atau kalau tidak ada buahnya, ya dicampur dengan mungkin minuman-minuman susu tadi, ditambah Iya. biar lebih Iya, iya. berasa isi. Susunya susu kotak ya. Ya, satu kotak. Iya, itu gampang kalau yang begitu-begitu. Yang kendala ini di masalah buah dan sayur. Sayur saja, dengan termasuk ikan. Ikan. Tapi kalau ikan, karena masyarakat nelayan kita cukup banyak, tinggal disampaikan, ada pembelinya, siap, Iya, nah, itu mereka bisa bergerak. iya bisa. Tinggal- Sapi termasuk daging. Daging kan yang dimaksud sapi. Daging juga itu, Susah. kita di sini ternak daging masih kurang ternak kayak sapi. Saya perkirakan di Wayo-Woyo Holbota itu, Lumbung, itu paling 1 tahun habis ya, sapi di sana itu. Ya jelas kita butuh Sulawesi lagi nih, pelarian di Sulawesi. Karena SPPG Onemai, SPPG Wayo, SPPG Lede, SPPG Tabona, itu pasti larinya ke arah selatan itu. Iya. Sementara stok daging kita pasti akan terbatas, Iya. akan kehabisan kita. Ternak nelayan yang beternak sapi ini kan tidak di angka kayak di Jawa, satu orang bisa 50 ekor. Di sini Iya. paling 3 ekor, 2 Iya. ekor. Sementara penduduk Taliabu ini mayoritas muslim yang dagingnya tidak boleh sembarangan. Iya. Ada standar syar'i yang harus dipenuhi. Misalnya harus dipotong baca bismillah, kemudian daging apa yang layak dikonsumsi. Beda dengan daerah Minahasa misalnya, Oh, atau iya. daerah Papua atau daerah Itu banyak. Toraja. Itu tidak terkendala Banyak. mereka. Stoknya banyak kalau stok daging. Kalau kita di Dagingnya banyak. Pokoknya mereka tidak kekurangan. Tidak Stoknya kekurangan. banyak mereka. Tapi kalau kita di Taliabu yang mayoritas sapi muslim, yang kita potong itu sapi yang sehat iya, dan dipotong ya, kita bila perlu potongnya di sana, tapi yang potongnya mungkin orang tua-tua kita, iya, tidak sembarang beli di hutan-hutan iya tidak bisa. atau nggak bisa, Cara makanya potongnya agak benar. sulit makanya. Agak sulit kita. Jadi memang kita butuh ke depan kita harus ketinggalan lagi, supply Lalu- loop lagi dari Sulawesi Tengah harus ada. Ayam juga begitu, Ustaz. Potongnya juga harus tahu siapa yang motong. Iya, Kalau katakan orang di sini mau potong ayam potong, ya minimal tukang potongnya harus paling tidak imam atau orang Iya. tua-tua. iya. Tidak bisa dipotong sistem diputar lehernya, tidak bisa Pak. Tidak bisa baca darah partana bulu Jago. parangin, ya kan? Itu enggak boleh baca-baca itu, Rusak bahaya Pak. itu. Rusak. Jadi mengurus MBG ini Ustadz memang butuh
banyak dia punya. Banyak ini Ayam kan problematikanya tidak nih. bisa dipotong seperti yang dibayangkan. Oh, nggak Diputar bisa. dia punya Oh, nggak leher. bisa digebet di pintu, nggak boleh. Darah untuk tanah. Iya, nggak bisa darah untuk tanah, daging par beta, bulu par angin tidak boleh. Nggak bisa. Tidak boleh begitu. Sapi juga begitu. Sapi juga nggak bisa. Nggak bisa begitu. potong di hutan-hutan baru Iya. bilang ini sapi bagus, padahal Iya. sapinya sapi Kenada Deso. Tidak bisa, tidak bisa. Baru Darah baca, per tanah. darah par tanah, bulu par angin, daging par beta, itu nggak boleh. Tulang Silakan itu. par anjing. Itu kalau pakai cara itu Begitu. biar itu MBG bahaya, itu bisa jadi isu nasional lagi. Bukan, Bahaya. kehalalannya yang dilakukan. Kehalalan. Kalau gizinya ya, tapi kehalalannya itu. Kehalalannya jadi keributan lagi. Keributan, karena Jadi keributan lagi, aduh bahaya. bahaya. Jadi emang ini semua harus didiskusikan jauh-jauh hari ini. Dan Siapa yang siap menerima resiko ini Ya, ketika dan terkendala. kita harus batandang, otak batandang. Kalau orang Iya. Maluku bilang otak batandang. Urus Iya. ini Ustato mesti lincah. Kalau lombo-lombo terbisa. Tidak bisa. Makanya ruang tamu di sana itu memang harus berfungsi untuk tempat diskusi, membicarakan hal-hal dan kendala-kendala yang akan kita hadapi ke depan. Jangan nanti sudah tabrakan dengan masalah, berpikir bagaimana ini? Jadi bisa jauh-jauh hari tuh harus bahas ini. Karena Nah, kenapa saya lebih banyak diskusi dengan Ustadz? Karena Iya. Ustadz punya cara berpikir juga hampir sama dengan kita, bahwa mengurus barang ini memang butuh kesiapan, butuh kesiapan. butuh teman, butuh Teman, relasi, butuh. Iya. Karena ayam saja itu tidak bisa potong. Kalau ayam katakan 6.000 ekor saya butuh. Iya. Ini kan bagaimana cara motongnya ini kira-kira par beta angin kan tidak bisa. Coba kan 6.000 ayam, Ustadz, kita potong bagaimana itu kira-kira itu? Iya. Itu Repot juga. iya. Lalu cuma putar kepala, Oh, tidak bisa itu. Kiamat kalau ada yang tahu itu. Agar selama orang tidak tahu, tidak ada masalah. Atau ambil pisau baru, bismillahirrahmanirrahim. Juga repot juga. Oh, itu repot. Nah itu yang ketua bayangkan bagaimana itu Iya. Karena kita mau ayam itu dari sini. Iya, Sapi insya juga di sini. Bila perlu kita yang potong. Iya. Itu makanya harus dimotivasi anak-anak muda yang hobi ternak ayam. Karena yang di Lugi itu juga kita tidak tahu. Di Lugi yang Pak Ustadz bilang di Sulawesi itu kita tidak tahu ayam itu. Iya, dong potong bagaimana? Bagaimana katon tidak lihat. Tidak lihat. Jangan sampai Iya. darah par tanah. Darah par tanah, bulu par angin, daging par beta. Daging par tulang par anjing juga itu. Iya. Repot. Jadi Artinya kalau mantra itu bisa dibaca baru Bismillah, Allahu Akbar. Oke. Nah, itu barangkali diakhiri dengan kalimat itu tuh. Nah, itu mungkin secara syariah masih toleransi, tapi kalau daging par beta titik sampai situ, itu kira-kira ayam itu yang 7.000 ekor itu yang kita butuhkan itu. Kalau dipotong juga dengan cara par beta itu bahaya gitu. Jadi ini mulai sekarang harus motivasi anak muda segera piara ayam potong. Ya, ayam Berbanyak telur juga. Ayam potong, ayam telur. Iya, seperti itu. Jadi Sebenarnya begitu. semua itu mudah. Kita terkenal dengan pakannya. Pakan ayam potong maupun ayam petelur. Tapi pakannya juga banyak. Pakan lokal ini kan banyak. Iya. Beli jagung, mutar dia, baru dicampur dengan sayur-sayur itu dimasak. Iya. Bahkan biasanya peternak dia mau yang sudah jadi. Iya. Tinggal Saya itu yang saya tidak bisa itu pesawat dengan traktor itu bagaimana itu yang kita pusing, tapi kalau yang begitu kan bisa begitu ya, diatasi. insya Allah. Kalau pesawat kan kita belum bisa mampu di situ. Cuma kalau yang begitu-begitu kan mudah sebetulnya. Mudah, iya betul. Fakultas YouTube dengan fakultas Google ini kan. kan. Sekarang itu ilmu banyak terhampir di YouTube dan Google. Tinggal dilirik saja baru dipraktekkan. Kampus TikTok juga kan lengkap ini. Iya, kampus TikTok memang. Media sosial ini luar biasa. Saya hampir sepanjang hari saja, kecuali saat tidur saya berhenti belajar di TikTok dan YouTube. Tapi kalau saya banyak belajarnya di Google. Google ya. Kalau literasi kosakata, makna dan jadi apa saja kita tanya di Google dia jawab. Emang kalau untuk definisi itu Google. Saya banyak diskusi di Google kalau urusan definisi. Tapi kalau sudah teknik, itu saya lebih banyak di YouTube dan TikTok karena saya model dalam bentuk visual, gambar. Iya. Itu sampai saya kena penyakit vertigo ini. Saya ini vertigo dari 2021. Vertigo itu apa? Badan goyang-goyang. Ada vertigo yang mutar, ada vertigo goyang. Saya vertigo goyang. Goyang itu maksudnya gejalanya bagaimana? Kayak gempa bumi.
perasaan. Iya, perasaan itu kayak goyang-goyang kayak gempa bumi. Karena mungkin terlalu banyak baca. Karena kurang tidur. Oh, Pernah berarti. saya mungkin 2 kali 7 hari itu saya tidak tidur hanya karena ketertarikan untuk mempelajari sesuatu. Oh iya ya, berarti Iya. terlalu fokus fokus Iya. belajar. Iya, dalam bentuk video YouTube. Cara bikin kapal. Saya ingin bikin kapal yang macam turis punya yang double body. Yacht. Iya, yacht yang katamaran itu. Katamaran tapi yang semi kayu mungkin. Iya, kayu pakai layar. Nah, Iya, itu kan bayangan saya kalau kita pakai itu kita bisa run Ke Tomia. Indonesia ini. Tidak, paling tidak ke Tomia. Bisa ke Tomia, kita ziarah, keliling keluarga di sana, ke kawasan timur Indonesia, Masohi, namanya Masohi. Lihat bisa. Kita bisa mencapai pulau-pulau terpencil sambil pasang bubu, baru angkat Itu kan bakar ikan. Kapasitas 10 ton lebih itu. Iya, dan tidak butuh biaya kalau pakai layar, kita bisa kemana saja. Mesin kita hanya butuh saat keluar masuk pelabuhan dan saat darurat. Iya. Selanjutnya pakai layar. Dan itu kecepatannya bagus. Di saat-saat tertentu mesin dipakai. Iya, baru 2 body kan aman dari gelombang dan lain sebagainya. Ya main Aman dia. Kalau 1 body atau monohull istilahnya itu beresiko. Beresiko harus ahlinya, ahli pelaut memang, dan butuh banyak orang. Tapi kalau yang 2 body, 1 orang bisa kendalikan. Itu luar biasa. Ya, jadi sementara mungkin seperti itu. Iya, saya Ustaz. Kajian kita di SPG Desa Onemai 21 Oktober 2025. Nanti kita sambung lagi di hari-hari mendatang. Insya Allah, silakan komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.